Jadi semua hal di dunia itu hampir dipastikan adalah kualitas seks. Jadi semuanya adalah energi seks. Mau itu kemarahan, mau itu kebencian, mau itu cinta, itu adalah pada dasarnya seksualitas. Jadi nggak ada bedanya. Cuma kalau kita mau bilang, ya cuma sebatas polaritas. Jadi bukan dualitas yang benar. Kalau dualitas itu kayak beda. Jadi kita punya termometer harusnya. Kalau itu dualitas, termometer kita 2. Buat ngukur yang panas sendiri, yang dingin sendiri. Tapi kan enggak. Termometer kan 1. Bisa buat ngukur dingin, bisa buat ngukur panas. Katakan bahwa keinginan itu membawa pada penderitaan. Nah, ini kan dibahas dengan detail kan di buku tersebut gitu. Nah, Mas Riko bisa nggak jelasin bagaimana kita hidup itu bisa lepas dari yang namanya keinginan gitu, Mas? Oke. Nah, sebelum itu kita perlu menjelaskan ini. Keinginan itu identik dengan kekurangan kan? Iya. Sesuatu yang kita tidak punya. Kalau kita punya, otomatis kita tidak menginginkan. Karena kita sudah punya. Dan sesuatu hanya akan terjadi ketika kita merasa sudah punya. Makanya keinginan itu membuat penderitaan. Selain penderitaan secara mental, secara realita kita juga akan menderita karena semakin kekurangan. Makanya perlu menyadari rasa keinginan. Keinginan itu muncul karena kita sedang melawan tayangan yang sedang hadir saat ini. Jadi perlawanannya atau resistensinya perlu disadari terlebih dahulu. Jadi resistensi itu sama dengan keinginan. Kalau kita melawan tayangan yang sedang nggak punya uang, ya berarti kita ingin kaya, ya kan? Nah, itu disadari dulu resistensinya, kemudian rasa kekurangan disadari, tiba-tiba tayangannya akan berubah. Tapi kita nggak tahu berubahnya kapan. Misal kita kekaya atau kita punya uang itu butuh 10 slide. Berarti kan kita perlu menjalani 10 frame kan. Ada 9 batu loncatan yang perlu kita alami. Nah, kita nggak tahu itu. Itu yang kita tidak tahu secara detail. Makanya kita perlu menyewakan tubuh kita ke semesta. Kayak layangan. Saman kalau pernah main layangan, kalau saman melawan arah angin, pedot nggak? Iya, putus. Sama. Makanya yang penting itu adalah kita tidak melawan arah angin, tidak melawan aliran semesta kemana. Kayak tadi lah, arum jeram, ya udah diikutin aja. Pasti ketemu. Pasti terjadi. Nah, kadang teman-teman kan sudah mencoba untuk kemudian letting in begitu ya. Terus kok lama belum ada jawaban gitu. Itu berarti masih berada di kekurangan. Nah, yang menyebabkan cepat sama lambatnya itu faktor apa menurut Mas Riko gitu? Menurutku faktor periferal. Oke. Periferal. Orang yang memang, kan kita saranin untuk periferal pakai alarm kan. Mereka yang perkembangan cepat, mereka melakukan itu. Periferal pakai alarm itu gimana sih, Mas? Ininya kita ajari periferal, kemudian pakai alarm per 5 menit. Jadi dalam 1 hari itu mereka sadar itu bisa berjam-jam. Oh gitu. Kalau dikombinasikan loh. Intinya sedikit-sedikit tapi sering gitu ya. Tapi kalau kita nggak pakai alarm, misal kita sadar, kemudian lupanya itu bisa 3 jam. Lupanya lama. Lupanya lama, berjam-jam. Iya, Kalau kita totalkan dalam sehari mungkin cuma 5 menit total kita sadar. Tapi kalau pakai alarm bisa jadi 3 jam. Nah, di situ perkembangannya mulai bagus nih. Makanya aslinya yang paling penting kalau menurut Om Joko ya, yang paling penting di dalam workshop letting in itu bukan workshopnya, tapi grupnya. Jadi ada pembinaan setelah workshop. Diingatkan viral, diingatkan sadari, dan kita mungkin sehari itu ada 500-an chat, 200-an chat gitu kan. Ngeri sih itu. Nah, yang penting itu sih, kalian perlu ada temen yang ngingetin. Itu yang penting. Bukan kita ajari terus udah kalian sendiri, kan itu agak susah kan. Jadi tetap perlu pengingat. Temen atau kita, Om Joko, Om Hari. Jadi mereka akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian sharing apa, pasti ada yang jawab. Nah, itu yang paling penting menurut kita. Iya, oke. Nah, terus lagi-lagi tentang The Black Book itu, buku satsang itu, di halaman 159 ya kalau nggak salah, itu aku baca, kalau nggak salah gini deh, Mas Riko tuh nulis, keinginan tuh hanya muncul pada hal-hal yang sudah diketahui gitu ya. Nah,
balita itu tidak pernah menginginkan yang namanya mobil karena dia belum kenal mobil kan. Nah, bagaimana dengan keinginan untuk bertemu Tuhan, Mas Riko? Keinginan akan surga. Kenapa mereka begitu pengen? Padahal mereka belum tahu loh, Mas. Ya karena dogma. Waktu kecil kita diajari bahwa Tuhan ada, surga ada, kehidupan setelah mati ada. Hanya ingin. Dan sebetulnya orang-orang itu tidak ingin bertemu Tuhan, tidak. Mereka hanya ingin hidupnya bahagia. Tuhan diidentikan dengan kehidupan yang bahagia, ya kan? Kalau misal Tuhan diidentikan dengan hidup yang menderita, ya kita nggak mungkin ingin ketemu dia. Jadi ini soal pemaknaan kita sendiri. Yang kita inginkan aslinya hidup bahagia itu doang. Dan itu disimbolkan dengan Tuhan. Karena biasanya gini, waktu muda kita akan mencari duniawi, waktu tua kita akan mencari ketuhanan, ya kan? Karena dengan anggapan ketika muda, ternyata ketika tua duniawi ternyata tidak bisa memuaskan dahaga kita. Dahaga si mencari. Kemudian kita geser ke ekstrim yang lain, ke Tuhan. Tapi di situ sama nggak hasilnya? Sama-sama masih mencari. Ya dahaganya nggak akan terpuaskan. Karena kita mencari Tuhan sebagai fenomena, sebagai sosok, atau sebagai kehadiran, bukannya kekosongan. Oke. Sebagai sosok, sebagai nomena. Sebagai fenomena. Fenomena. Yang benar kan nomena kan? Bukan sebagai kehadiran, keberadaan. Bukan sebagai cinta itu sendiri. Keheningan yang melatari semuanya gitu ya Mas Riko ya. Mas Riko, yang berkontribusi paling besar terhadap dogma dan doktrin itu apa, Mas? Orang tua lah. Orang tua. Yang ngajari kita kan orang tua waktu kecil. Kecuali kita di panti asuhan ya berarti guru kita. Kalau kita tinggalnya sama nenek ya nenek. Makanya akar dari samskara kita atau akar dari sudut pandang kita itu pasti orang tua. Ketika urusan sama orang tua selesai, masalah kita selesai semua. Bagaimana dengan pendidikan agama di sekolah? Lah yang nyekolahin siapa? Orang tua, pasti dari orang tua. Pasti diajari duluan sama orang tuanya. Kemudian dimasukkan sekolah. Pasti saling berhubungan. Pasti dari orang tuanya duluan. Nah sekarang kalau orang sekolah SD kan 7 tahun kan. Nah selama 7 tahun kan dia sama orang tuanya dulu. Betul sih, benar sih. Iya, betul. Muncul nih rasa-rasa yang belum terproses, rasa-rasa yang belum disadari ya dari situ. Makanya ketika itu sudah selesai ya selesai. Iya. Nah di buku-bukunya Mas Riko kan lagi-lagi yang tidak boleh itu pada saat berdoa kan ada keinginan, karena keinginan itu basisnya mesti kekurangan gitu ya, kita belum mencapai sesuatu gitu. Nah bisa nggak kita berdoa tanpa kemudian tanpa meminta gitu, jadi posisi kita itu tidak sebagai peminta gitu, bisa nggak Mas Riko? Ya nggak usah berdoa. Nggak usah berdoa. Kan gampang kan? Doa kita tuh kebanyakan terjadi ketika kita berhenti berdoa. Misal kita doa minta mobil gitu kan. Kemudian kita bosan. Kemudian kita berhenti berdoa. Kemudian nggak lama dapat mobil. Jadi bukan soal memintanya, tapi ketika kita berhenti meminta. Kemudian kita merasa sudah punya. Nah, sudah selesai hasilnya. Iya. Oke. Terus Mas Riko, ini teman-teman ada yang nitip tanya ke saya. Saya mau bertanya Mas Hendra, kalau orang Jawa kan biasanya ketika ibu bapaknya meninggal gitu Mas, biasanya kan itu disuruh nyembelih kambing. Kalau tidak katanya bisa diganggu atau mempersulit rezeki. Tetapi saya tidak percaya apakah adat yang sudah melekat seperti itu bisa terjadi meskipun saya tidak mempercayainya. Ini gimana Mas? Ini mungkin bisa digeneralisir ke case-case yang lain gitu. Oke, bisa jadi terjadi. Karena percaya sama tidak percaya itu hasilnya sama kan. Kita perlu menyadari tidak percayanya itu kita melawan enggak. Kan ada yang tidak percayanya sebagai reaksi kan. Dari adat istiadat kan. Itu pasti kejadian. Itu malah kejadian. Waduh, ini harus pinter ya Mas ya. Iya kan? Kalau dia tanya berarti dia ada rasa takut. Ya kan? Pasti kejadian. Iya bener ya, aku sering ngalami kayak gitu. Padahal aku udah aku nggak percaya deh. Padahal itu hanya perlawanan terhadap
percaya aja karena takut kejadian gitu ya Mas ya. Atau contoh lain lah, weton lah. Orang mau nikah dikasih weton. Dia nggak percaya. Tapi tidak percayanya itu melawan kepercayaannya itu. Akhirnya kejadian. Nah, tidak percaya yang benar itu bagaimana yang bikin nggak kejadian? Bisa dari ketakutannya. Pasti muncul ketakutan. Kalau kita aware pasti muncul ketakutan, nggak enak di dada. Cekot-cekot atau gimana. Nah itu disadari. Dibiarkan apa adanya. Kemudian ya nggak akan terjadi apapun. Apa yang pernah ada nggak Mas Riko dari cerita pribadi gitu? Awalnya Mas Riko tuh takut soal apa bakal kejadian gitu. Terus kemudian setelah praktek menyadarinya, oh justru malah nggak kejadian karena praktek menyadarinya itu bener gitu. Lupa sih. Atau karena nggak pernah ada ketakutan barangkali harus cari gitu ya. Mas Joko apa ayo? Pernah praktik ini. Kalau Mas Joko gimana? Misalnya lagi ketakutan soal apa, tapi justru malah setelah disadari dengan cara yang benar, itu malah nggak kejadian gitu Mas Joko. Ini sharing penting Mas. Ini aja sih, mungkin jadi gambaran ya. Waktu itu kita mau ke luar kota. Aku, Mas Hari, Mas Riko. Ya. 1 bulan sebelumnya, Mas Hari tuh ngirim tiket. Ini tiket murah, anggaplah 300 ya. Ya, aku nyantai, masih lama, kurang sebulan. Setelah kurang sekitar 25 hari baru aku beli Mas. Harganya naik 600 Mas. Wah, bingung aku. Mas Hari kan dia ngejar murahnya tuh. Ya kan, dia takut mahal lah kan ya. Dia ngejar murah. Nah, aku ketika aku mau beli tuh harganya 600. 550 aku merasa bersalah. Ya, sehari nggak cari, akhirnya dapat yang 600 tetap. Kita harus beli 600. Cari ke tempat tiket yang lain dapatlah 575. Giliran aku beli untuk Mas Riko 300 sekian. Padahal Mas Riko tak beli terakhir. Kenapa tak beli terakhir? Karena aku pikir, Mas Riko pasti nggak akan mikir ini. Nggak takut, nggak ada apa dia kan ya. Tak beli terakhir aja lah, dia dapat harga 800, biarin aku gitu. Malah 300 sekian. Nah, kayak gitu tuh sering. Oh gitu ya. Kayak gitu tuh sering. Ada lagi nggak yang Mas Joko sendiri gitu, case pribadi gitu barangkali? Takut misalnya istrinya selingkuh gitu ada? Aman ya. Apa yang lain? Bersejiwa ya. Yang lain bersejiwa ya. Banyak sih. Banyak sih sebenarnya ini. Tapi memang dengan disadari, justru malah ketakutan itu nggak terjadi. Iya. Bahkan kalau sudah terlanjur takut, terus baru kita nyadarin kan. Itu berubah. Terlanjur takut, baru kita nyadarin emosi takutnya itu tadi gitu. Iya. Sesimpel apa cara menyadarinya gitu? Oh, dia lagi takut. Joko lagi ini gitu. Gini nih soal anak ya. Aku udah tahu ilmu ini ya, gitu kan ya. Iya. Suatu saat keceplosan, marahin anakku. Nah, biasanya anak-anak itu kan anakku atau siapapun ya kalau dimarahin, mungkin si anak itu menjauh dari kita, takut sama kita kan ya. Sehari 2 hari gitu. Nah, udah terlanjur marah, baru tak sadari, aduh aku tadi marahin. Kan dari ceplosan. Sadari aku biasanya duduk di sofa diem. Ini kameranya diputar ke situ nggak apa-apa? Oh enggak ya? Backgroundnya ketahuan. Nah, habis itu anakku tuh merasa seolah nggak seperti dimarahin. Atau contoh gini wis, istriku. Anakku itu sudah setahun belajar renang. Nah, selama setahun ini aku baru tahu kalau dia tuh nggak pernah renang. Cuma kecek-kecek main-main sebentar selesai gitu. Nah, suatu hari gurunya itu datang ke kita karena anakku tiba-tiba pinter renang, bisa renang. Nanya, karena kita sering ngobrol ini sama gurunya ya, soal kesadaran ya. Bu Irma habis ngerilis emosi apa? Kok tiba-tiba Aisyah langsung bisa renang? Gitu. Memang istriku semingguan itu ngerilis ketakutan. Ya. Nah seperti itu. Jadi banyak lah sebenarnya ya. Kayak kemarin tuh yang SIM-ku mati itu. Jadi SIM-ku itu mati, hari H, aku baru tahu. Berarti kan harus bikin baru toh. Ya tiba-tiba ada yang bantu gini, aku ikutin prosesnya selesai. Kayak gitu. Pernah nggak dimarahin sama atau dicuekin sama istri, terus kemudian gak diwawoh, dineng gitu. Terus cara nyadarinya gimana dan hasilnya seperti apa? Ini dulu aku sering. Sering ya? Dulu ya? Dulu ya? Dulu sering. Jadi gini, aku tuh pergi sama Mas Riko nggak salah ya. Iya. Tapi jam 9 malam udah di rumah. Nah, tiba-tiba didiemin.
jam 9 malam nih. Nah, aku duduk di sofa, muncul banyak pikiran pasti itu. Tahu gitu aku nggak pulang. Aku apa? Apa aku pergi lagi ya? Iya. Aku tuh padahal pergi cuma seminggu sekali kayak gitu. Muncul ramai tuh di pikiran. Aku diem aja. Sampai jam 11 malam nggak disuruh pindah. Dibiarin. Oh, berarti ini beneran marah. Jadi sadari aja. Keinginan untuk aku tak nongkrong lagi lah, pergi keluar lagi itu kuat ya, jangan-jangan kurang pagi nih pulangku gitu ya. Terus aku tak diemin. Oke. Besok pagi tahu-tahu membaik sendiri, bahkan kayak nggak ada masalah, bahkan lebih mesra lah. Sip. Makanya ini tuh materinya Mas Riko ini itu kelas praktek. Gitu. Kalau teman-teman, jadi banyak alumni peserta itu, mereka saya udah dengerin materinya Om Riko banyak. Semuanya di YouTube gitu. Tapi nggak praktek. Nah, setelah di kelas otomatis kan diajak praktek sama Mas Riko. Baru di situ. Oke, Mas Joko. Matur suwun Mas Joko. Duh, apa rek? Ada satu contoh dari Sinta. Gimana Mas Riko? 2 minggu lalu kalau nggak salah ya. Iya. Dia kan olahraganya kan edik kan, gila gitu lah, agak miring gitu lah. Jadi sehari itu dia bisa olahraga 2 kali, nge-gym sama tenis. Seminggu, bayangin secapek apa dia. Ternyata dia olahraga itu untuk menurunkan berat badannya. Which is ya menurutku biasa-biasa aja, nggak over lah berat badannya. Menurutku, tapi menurut dia ternyata over. Nah, ternyata dia olahraga itu untuk dia membenci badannya, kemudian dia olahraga. Nah, ternyata dia membenci badannya itu karena waktu kecil dia itu pernah sama mamanya, ada satu momen sama mamanya, dia itu kan mamanya ambisi ada jadi model, otomatis karena dia belum selesai ambisinya diturunkan ke anaknya, ya kan. Ada satu momen Sinta lagi catwalk, dia nggak mau maju, kemudian dicubit. Nah, dari situ muncul sakit hati sama ibunya. Dan itu belum tersadari ternyata momen itu. Kemudian ternyata dia itu kalau model itu kan beratnya harus sekitar, kalau dia kan tingginya 165, berarti ya bobotnya paling enggak 55 lah. Nah, dia itu 62. Which is ya nggak ada masalah aslinya. Tapi kalau mau model ya 55 biar kelihatan bagus di kamera. Katanya gitulah. Ternyata kenapa kok dia tidak pernah melebihi bobot 62? Nggak pernah, sebanyak apapun makanya nggak pernah lebih bobot 62. Ternyata bobot tidak pernah melebihi bobot 62 itu hanya sebatas kenyamanan dia. Karena dengan bobot di lebih dari 55 dan kurang dari 62 dia nggak perlu jadi model. Dan kemudian disadari, pakai pertanyaan membalik pakai apa waktu itu lupa aku. Selesai, kemudian dia nggak terlalu banyak olahraga lagi, waktu itu di villa kan. Di villa waktu kita lagi bareng Om Joko, Om Hari. Kemudian selang 1 hari bobotnya itu turun 4 kiloan, nggak ngapa-ngapain. Sekarang mungkin 59an. Itu. Jadi perlu disadari sponsornya apa. Kalau kalian edik banget olahraga perlu disadari. Mungkin sponsornya kalian sedang lari dari sesuatu. Kita nggak pernah tahu. Jadi diem dulu, disadari. Penting itu. Iya. Poinnya di situ, disadari. Karena itu tuh ada cara mencari sponsor. Oke. Jadi nanti cara mencari sponsornya ada ya? Di kelas ada? Di tanpa kelas pintu, tanpa pintu ya? Ya. Kelas online. Oke, siap. Baik. Mas Riko, ini ada yang tanya gitu ya. Saya mau bertanya Mas Hendra, kalau ini kita marah-marah dan emosi, itu kan energi juga, karena katanya energi, gimana sih? Itu kan energi, karena katanya energi tidak mengenal positif negatif. Apakah energi marah-marah sama juga dengan energi seks? Jadi bisa kita gunakan untuk manifestasi juga gitu. Energi marah bisa kita gunakan untuk manifestasi nggak sih? Misal, ini agak relate juga ketika kemudian orang nek wong Jawa kan nyosotno gitu Mas, nyempatani gitu kan sering ya, ada yang kejadian, tapi ya tergantung mungkin energinya orang beda-beda gitu. Gimana menurut Mas Riko? Nah, kan ada pertanyaan tentang energi seks. Nah, kita perlu tahu seks itu apa sih? Itu dulu lah. Seks itu apa? Apakah seks hanya sekedar bersetubuh? Tentu saja enggak. Seks itu kan berarti ada relate antara feminin dan maskulin. Misal, aku ngomong Mas Hendra dengar, itu seks bukan? Seks kan? Misal, lebah yang membuahi bunga, itu kan juga seks. Makan,
Kalau kita nggak mangap, kalau mulut kita nggak bolong, nggak bisa masuk. Berarti kan seks juga kan. Jadi semua hal di dunia itu hampir dipastikan adalah kualitas seks. Jadi semuanya adalah energi seks. Mau itu kemarahan, mau itu kebencian, mau itu cinta, itu adalah pada dasarnya seksualitas. Jadi nggak ada bedanya. Cuma kalau kita mau bilang, ya cuma sebatas polaritas. Jadi bukan dualitas yang benar. Kalau dualitas itu kayak beda. Jadi kita punya termometer harusnya. Kalau itu dualitas, termometer kita 2. Buat ngukur yang panas sendiri, yang dingin sendiri. Tapi kan enggak. Termometer kan 1. Bisa buat ngukur dingin, bisa buat ngukur panas. Berarti apa yang dianggap panas adalah rasa dingin yang kurang dingin. Kurang dingin, semakin kurang dingin, semakin kurang dingin, akhirnya panas. Dingin atau beku adalah rasa yang kurang panas, kurang panas, akhirnya dingin. Itu polaritas. Akhirnya bisa naik turun. Nah, energinya kan sama. Intinya kalau kita gerakannya dari yang dingin atau yang membeku, ya pasti reaksinya atau realitanya jadi buruk. Kalau kita geraknya atau sponsor bergeraknya adalah dari prokreasi yang cinta atau mungkin kedamaian, positif, ya pasti hasilnya bagus. Tergantung. Kalau mau bergerak dari mana? Nah, itu pilihan kalian masing-masing. Sekali lagi itu sponsornya apa gitu ya. Sponsornya obat kuat Kak katanya. aduh. Tadi udah ada teman-teman mirroring ya. Solusinya mirroring. Silakan teman-teman praktek mirroring 2 minggu dulu sebelum ikut Zoom nanti di akhir bulan. Nah, Mas Hendra mau nitip pertanyaan, apa perasaan dendam yang berkecamuk dalam diri saya berpengaruh buruk bagi saya sendiri, misalnya rezeki jadi lebih seret, sampai tak punya tabungan, dan solusinya gimana cara menghilangkan rasa dendam saya? Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya cuma sementara dan sulit untuk memaafkan orang tersebut. Banyak Mas yang udah berusaha untuk menghilangkan, berusaha, tapi tetap aja looping. Sembuh sih sebentar gitu ya, tapi balik lagi. Gitu gimana Mas? Karena nggak ada yang bisa dihilangkan dari ini kan, nggak bisa hilang. Jadi perlu diterima. Ketika diterima, energinya berubah jadi cinta, udah selesai, nggak ada masalah. Jadi dendam mau itu benci itu hanya akan merugikan kita sendiri, bukan orang lain. Misal kita benci, misal aku benci Om Joko lah, nggak ada ruginya Om Joko, hidupnya akan baik-baik saja. Kita yang rusak, karena energi itu tersimpan di dalam tubuh kita, menyusun keseluruhan tubuh kita. Kemudian ya pasti kalau nggak jadi penyakit, ya realita kita jadi seret finansial atau apapun lah. Jadi perlu diakui kalau memang kita dendam, baru kemudian diterima. Diterima itu ya dialami utuh gitu ya Mas ya, tanpa ada resistensi gitu ya. Gitu ya teman-teman. Kalau mau ikut mirroring tanpa ikut kelas, boleh nggak Mas Hendra? Boleh dong. Nggak apa-apa, gas. Sah-sah saja, aman, gas gitu ya. Bahas buku Bayang-Bayang Tuhan dong sedikit Mas Hendra. Aduh, jangan dong, beli aja baca sendiri ya. Silakan beli aja baca sendiri gitu. Nanti kalau baca buku yang lain dulu, baru baca buku Bayang-Bayang Tuhan ya. Jadi gitu saran dari Pak Direktur Bapak Joko ya. Sarannya jangan baca buku Bayang-Bayang Tuhan dulu, mending baca bukunya Mas Riko yang lainnya dulu, baru Bayang-Bayang Tuhan. Ntar aku beli bukunya Bayang-Bayang Tuhan deh. Silakan. Nah, Assalamualaikum Mas Hendra, salam rahayu, semoga sehat selalu Mas Hendra dan Mas Riko beserta tim semuanya. Izin bertanya Mas untuk Mas Riko. Yang pertama, saya memiliki istri setiap hari, kerjaannya main handphone sampai lupa ngurus anak. Wah, ini keren nih istri yang seperti itu ya. Dan suami selalu marah-marah. Ketika dikasih tahu selalu ngeyel, dan ketika dibiarin malah tambah menjadi-jadi. Ini mungkin bisa ditukar tambah ya Om ya. Saya sudah coba untuk dibiarin saja, tapi belum ada dampak apa-apa. Ini bagus Mas, ini Mas. Nanti solusinya bagaimana? Ini pertanyaan yang pertama ya. Yang kedua, saya dulu punya usaha dan sempat alhamdulillah cukup untuk beli apapun. Kemudian saya mengenal dunia trading. Aduh, ini bagus juga trading ini. Untuk mengawali penderitaan bagus ya. Aku pernah 28 juta ya, tapi seru sih. Dan habis semuanya sampai sekarang saya bekerja di perusahaan,
Tapi sampai detik ini pun saya masih selalu penasaran dengan dunia trading. Dan selalu looping, hari ini profit, besoknya loss, beserta modal-modalnya. Pertanyaannya, apakah saya harus lanjut trading atau stop? Karena saya trading untuk menutupi hutang-hutang saya yang lalu. Terima kasih banyak Mas Hendra dan Mas Riko. Mohon maaf jika terlalu panjang. Gitu Mas. Yang pertama tadi tentang istrinya itu Mas. Jadi gimana, Mas? Yang perlu dibiarkan itu tentu saja istrinya dibiarkan. Istrinya dibiarkan. Dan kita perlu mengakui bahwa itu adalah cerminan batin kita sendiri. Cerminan perasaan sama pikiran kita, ya kan? Tadi dia protes, aku udah membiarkan tapi tetap gitu-gitu aja tuh Mas, gitu. Nah, ketika dia, dari pertanyaannya kan kelihatan, dia posisikan dirinya sebagai korban kan? Oke. Kelihatan kan dari pertanyaannya. Intinya kita perlu mengambil tanggung jawab, kita perlu memahami bahwa istri kita yang seperti itu adalah gara-gara kita juga. Kemudian pasti ada solusi. Solusinya ya tinggal disadari perasaannya. Ketika perasaannya berubah, ya istrinya berubah. Misal Mas Hendra bercermin nih habis bangun tidur, rambutnya berantakan, yang dibenerin cerminnya apa? Rambutnya. Rambutnya dong. Sama. Istri itu adalah cerminan dari suaminya. Suami adalah cerminan dari istrinya. Pasti hampir sama. Jadi perlu, yang pertama paling penting itu kita perlu memposisikan diri kita sebagai kreatornya. Tidak menjadi korban. Tidak sebagai korban, tapi sebagai kreatornya. Ya memang gara-gara kita sendiri. Yang tukang menyadari itu tadi, yang tukang nyawang. Sing nyekseni gitu ya Mas ya. Oke, kalau sebagai korban ya salah, mesti endingnya mesti salah. Meleset pasti prakteknya. Mesti meleset. Jadi itu poin teman, turning poinnya di situ. Jangan memposisikan diri kita sebagai korban, tapi kita sebagai kreatornya gitu ya. Oke. Sehingga yang pertama harus dilakukan adalah menyadari si yang kita anggap diri kita itu, si Hendra, si Joko ini yang lagi tidak suka dengan istri yang seperti itu pertama harus disadari dulu gitu. Nah itu start dari situ itu udah tepat gitu ya Mas Riko ya. Cocok gitu. Tapi kalau kemudian masih, oh ini kok masih gini-gini, itu berarti posisinya dia masih sebagai korban. Nanti ganti sendiri. Ganti sendiri. Ya kalau nggak istrinya berubah ya pasti ganti istri kan gitu kan. Ya Allah. Ya kan misal Mas Hendra nih, kemudian ganti perasaannya udah naik nih ke cinta. Istrinya tetap sifatnya pasti mental. Pasti ya karena mungkin ketika kemudian ini ibaratnya kalau mau sok-sokan gitu kan, level kita udah naik gitu ya, vibrasi energi kita udah naik, gara-gara kita bisa menerima penuh gitu ya. Sementara si istri dia stuck di situ aja, berarti kan akan dihadirkan yang baru, yang selaras dengan frekuensi kita gitu, kurang lebihnya begitu ya. Kurang lebihnya gitu. Semangat lu. Hah? Semangat lu. Enggak, aku menginspirasi teman-teman yang lain gitu ya, supaya tetap semangat Om. Apapun yang terjadi gitu, semuanya boleh hilang gitu ya, tapi kesadaran nggak boleh gitu ya. Cocok gitu. Oke. Nah, titip pertanyaan Mas. Yang trading tadi. Oh iya, sorry yang kedua, trading. Kasian gitu kan. Iya. Pasti rugi sih, rungkat. Pasti. Rungkat ya Mas ya. Mas Riko pernah? Aku nggak rungkat sih. Oh nggak rungkat. Untung sih. Untung ya. Jadi aku sekali, nggak seru sih menurutku. Jadi aku sekali modal 3 juta jadi 97 kalau. Oke. 2 mingguan seminggu. Intinya kalau kalian pingin ngetrik, itu kan intinya kalau kalian main future ya, misalnya entah itu kripto, aku dulu kripto. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah kalian perlu ngetrik bandarnya. Ya kan? Kalau future kan mainan sama bandar kan. Oh iya, paham. Jadi ada statistiknya. Jadi misal yang banyak statistiknya yang beli banyak, kan ada statistiknya kan. 56% buy, yang sell 44 kan berarti kan. Kalau orangnya nggak ngerti, dia pasti milih yang banyak, ikut mayoritas kan. Tapi kalau bandar, dia pasti nentuin yang dikit, biar dia ada untung. Ya kita perlu ikut yang dikit, ya kan? Pasti menang. Kalau hitungan main jam-jam kita pasti menang. Tinggal diulang terus harus saja. Ngetrik bandarnya, tinggal menang, pasti menang. Tapi kalau kita sponsornya itu masih kekurangan, ya pasti tangan kita kurang ajar, ngeklik sendiri. Makanya kita perlu menyadari dulu kekurangannya, baru kalian mungkin bisa main trading. Itu bisa berlaku untuk slot juga kah? Beda. Oh, beda ya. Kalau slot kan nggak kelihatan statistiknya. Kalau itu kelihatan, masih bisa diakali lah kalau itu.
Gimana kalau misalnya kita bikin kelas trading aja, Mas Joko? Oke nggak, Mas Joko? Adanya nggak ada yang kredit. Oke, lanjut. Itu pertanyaan Mas Hendra. Pengaruh turunnya dopamin akibat orgasme pria dan wanita terhadap penurunan atau kenaikan kualitas hidup. Gimana? Jadi turunnya dopamin kan karena ini kan, karena si pria ejakulasi atau orgasme kering, kalau si wanita karena orgasme puncak. Nah, ketika dopaminnya turun, otomatis prolaktinnya tinggi. Ketika prolaktin tinggi, prolaktin itu kan hormon kebosanan kan. Kita akan bosan dengan pasangan kita. Terus kita akan bosan dengan, ya intinya dengan rutinitas. Kalau pria, dia akan nonton bokep setelah itu. Dan bokep sangat memfasilitasi penurunan dopamin yang tajam. Karena filmnya banyak. Kita nggak bisa nonton film bokep yang sama 2 kali. Karena sensasinya hilang. Ya kan? Nah, semakin kita nonton bokep, kita akan terus tersesat ke dalam genre-genre yang baru. Dari genre biasa ke pemerkosaan, terus lama-lama LGBT. Itu genre bokepnya. Nah, kalau di hubungan rumah tangga, kalau kita sudah bosan sama pasangan, gimana kira-kira akibatnya? Ya buyar. Kita akan mandang pasangan itu males akhirnya. Makanya di dalam kebanyakan orang Indonesia itu mengira kalau sudah menikah selesai cerita romansanya, padahal enggak. Tetap perlu dirawat. Jadi hubungan cinta itu kayak kita bangun taman bunga, ya perlu dipupuk, perlu disirami. Maintenance-nya seperti apa? Maintenance-nya kita perlu menyadari pendaman yang muncul terkait istri, terkait suami. Contoh gini lah. Misal Mas Hendra ini keluarganya berasal dari lingkungan militer. Otomatis hidupnya kan disiplin kan. Istrinya musisi. Dia masih bisa belok-belok. Otomatis istrinya terbiasa menaruh handuk itu sembarangan setelah mandi. Mas Hendranya enggak, karena keluarga militer kan langsung kan. Dari situ aja kira-kira konflik enggak? Konflik. Dan konfliknya karena komunikasi kita nggak bagus, kita akan cenderung menyalahkan, nuding orang. Dan nggak ada satu orang pun yang suka dituding atau disalahkan. Nah, dari situ terciptalah konflik, kemudian pendaman yang awalnya gara-gara handuk, itu pendamannya kan dikit kan, kemudian numpuk banyak-banyak, akhirnya cerai. Makanya banyak kasus di Indonesia orang cerai itu setelah anaknya menikah. Ketika ditanya anaknya, "Ma, kenapa kok cerai?" Ya, karena kamu sudah menikah. Aslinya aku sama bapakmu udah nggak cocok dari lama. Karena nggak ada maintenance. Makanya kalau di workshop lighting ini itu ada khusus ya Om Joko ya. Cara maintenance-nya gimana, setiap sebulan sekali lah perlu kalian lakukan. Biar hubungan harmonis kalian itu terjaga. Terus kalau soal ini Mas, soal yang bikin durasi pendek atau singkat itu kan salah satunya karena sering ejakulasi dengan pasangan. Nah, ketika kemudian sudah praktek mirroring Mas dan durasinya lama, itu kan konsekuensinya ketika durasinya lama, si pasangan kan juga akan cepat gampang keluar juga, kan gantian. Gimana itu? Gini, jadi orang punya durasi cepat itu bukan perkara dia sering ejakulasi, bukan. Orang punya durasi cepat itu karena cara mainnya salah. Contoh lah, cowok itu seringkali main dalam perasaan stres, ya kan? Habis dari kantor nih bebannya banyak, 5.000 bos, terus dia untuk melepas stresnya dia nge-seks. Berarti seks didekati dari nuansa kesetresan. Ya kan? Badannya kaku nih. Kalian seks nih, ya pasti ejakulasinya cepat. Makanya jangan pernah mendekati seks dari nuansa yang negatif. Stres, marah. Karena ini kebanyakan orang itu salah mengira. Jadi seks kalau didekati dari nuansa cemburu, marah, itu sangat hot, ya kan? Anunya kan gitu kan, tendensinya kan. Padahal enggak, itu sangat-sangat berefek negatif di hampir seluruh kehidupan kalian. Bahkan kalau jadi anak bahaya. Kalau jadi anak bahaya. Kalaupun nggak jadi itu sangat berbahaya. Akan mempengaruhi mungkin dari segi finansial dan lain-lain. Karena kalian sedang melakukan sesuatu yang sangat sangat sakral. Seks kan sakral kan. Dari seks kalian lahir, hidup. Kalian dibuat dari seks. Kemudian kalian mendekati seks dari
nuansa marah, otomatis kehidupan kalian akan diselumuti kemarahan. Jadi seks itu ibaratnya kayak memperbesar itu kalian, nuansa kalian. Kalau kalian mendekati seks dari nuansa stres, ya stres kalian semakin besar besoknya, bukan setelahnya, tapi besoknya kalian akan lebih stres. Kemudian seks lagi, ya besoknya stres, makin stres lagi. Jadi kayak lingkaran setan. Jadi hanya dekati seks dalam kondisi kalian nuansanya itu penuh cinta. Jangan selain itu. Kalau lagi ada masalah nih, kalian bertengkar, jangan dilanjut dulu seks. Kalian perlu berbaikan dulu, maaf-maafan dulu, baru seks. Kesalahan orang rumah tangga adalah ketika marahan, mereka mengira solusinya seks, padahal enggak. Seks justru akan mengubur masalahnya itu ke kedalaman kalian. Akhirnya enggak sadar. Lama-lama kalian benci pasangan kalian tanpa tahu sebabnya apa. Nah, itu bahaya. Terkait pertanyaanku yang tadi, Mas, ketika kemudian si cowok yang durasinya lama, itu kan justru si cewek justru malah sering ejakulasi. Nah, dalam konteks bersejiwa, bagaimana menyelaraskan ini gitu, memahamkan ini antara kedua pasangan? Jadi gini, kalau wanita itu kan orgasmenya ada 3 jenis. Orgasme klitoris, orgasme G-spot, orgasme serviks. Yang mempengaruhi dopamin itu orgasme serviks. Which is orgasme serviks adalah salah satu orgasme klitoris, orgasme G-spot, orgasme serviks. Yang mempengaruhi dopamin itu orgasme serviks. Which is orgasme serviks adalah salah satu jenis orgasme yang susah didapat. Kecuali kalian posisinya lotus. Karena letaknya sangat di ujung. Dengan posisi misionaris kalian nggak bisa, dogi juga nggak bisa. Misionaris paling pol ya, orgasme klitoris, dogi paling pol orgasme G-spot. Tapi kalau lotus orgasme serviks. Kalau kalian punya trauma, punya masalah apa, kalian kena orgasme serviks sekali 2 kali, trauma kalian selesai. Karena wanita pusat traumanya adalah di serviks. Kalau kalian orgasme serviks selesai sudah, tidak ada masalah. Lotus itu apa sih? Lotus itu posisi duduk. Misal aku di sini nih, ceweknya di sini. Gitu. Kan itu ditiru itu ya, teman-teman ya. Kan pasti nyolok dan pasti gitu. Kena kan? Kenapa nggak pakai jari aja? Pakai jari pun bisa, tapi kan agak susah. Dalam orgasme serviks yang diperlukan adalah gerakan wanitanya, bukan cowoknya. Masalahnya itu. Makanya kalau orgasme G-spot, klitoris pakai jari bisa. Kalau serviks kemungkinan besar lucu tidak. Komentarnya teman-teman nih. Seneng ini Cak bahasnya nih. Nah, berdasarkan kan banyak kan cewek-cewek di berjiwa kan. Kalau mereka yang sudah orgasme kemudian praktek berjiwa, mereka suka tidak orgasme. Karena energinya terjaga di posisi full. Mereka yang sudah orgasme kemudian praktek berjiwa, mereka suka tidak orgasme. Karena energinya terjaga di posisi full. Enggak terbuang melalui ejakulasi. Kalau kita orgasme kan kayak dilempar dari tebing gitu kan. Jatuh gitu ya Mas ya. Jadi kita cuma ngatas, ya udah di atas terus. Nah itu yang bikin. Dan kadang mempengaruhi fisik kali ya. Mempengaruhi fisik, mental juga. Mental. Jadi hampir kebanyakan kan aku sama Om Jo kan sudah ada grup dari tahun 2016 kan. Kebanyakan hampir 80% mereka paham tulisanku itu setelah praktek berjiwa. Jadi hampir 5 tahun itu mereka baca seakan-akan paham tapi nggak paham. Ternyata setelah praktik bersejiwa bisa baru paham. Iya. Teman-teman nanti bisa daftar bersejiwa. Iya, nanti bisa daftar di kita ya. Jangan daftar di kami ya. Daftar di kita aja. Kami biarin. Iya, Ngaji Roso aja katanya direkturnya Mbak Pintu. Nitip pertanyaan buat Mas Riko, bagaimana agar hubungan dengan pasangan seperti masa pacaran terus seperti Mas Riko dan Mbak Sinta. Nah, gitu tuh. Ya jangan nikah ya Mas ya. Pacaran aja terus gitu ya Mas ya. Masalahnya tuh bukan di nikah atau enggak. Terus? Tapi pernikahan itu kita anggap ceritanya udah selesai. Kita anggap jaminan bahwa cinta akan terus bertahan di situ. Iya. Kalau menikah kita anggap ya cuma sebatas prosesi, nggak ada masalah. Masalahnya pernikahan kita anggap finish. Sudah, nggak perlu maintenance. Ya pasti turun. Pasti kalian akan banyak pendaman dan ya pasti kehidupan rumah tangga tidak akan harmonis setelah itu.
Makanya perlu maintenance. Kayak kalian ngerawat taman ya perlu kalian maintenance. Kalau kalian biarkan ya pasti jadi padang rimba, jadi hutan, tempat ular. Nah itu. Dan lagi-lagi tetap kesadaran semuanya Kesadaran. itu kesadaran ya Jadi Mas perlu ya. disadari. Apapun masalahnya jawabannya di situ. Saya ingin menanyakan apakah manfaat mindfulness dan apakah termasuk dalam meditasi. Terima kasih Mas Indra. Mindfulness. Oke, jadi mindfulness itu kan kita sadar terhadap apa yang dilakukan kan. Oke. Itu adalah tahap pertama. Jadi ada tahap kedua dari mindfulness. Biasa dinamakan beyond mindfulness. Oke. Artinya kita lebih menyadari yang sadar. Lebih menyadari yang sadar. Kalau mindfulness kan kita menyadari objeknya kan. Nah, kali ini kita menyadari aktivitas sadarnya. Otomatis nggak ada subjek, nggak ada objek. Selesai. Oke. Nah, itu yang kita olah di peripheral. Nanti praktiknya langsung teman-teman di workshop ya. Tanggal 31 November sampai 1 Oktober. Silakan teman-teman bisa ikut Zoom-nya. Dan nanti akan di maintenance di grup ya. Di grup itu diskusinya masif banget 24 jam. Teman-teman bisa sharing di sana, bisa tanya apa aja dan pasti akan dijawab. Tidak ada pertanyaan yang tidak dijawab di situ. Teman-teman yang sudah mungkin bisa memberikan testimoni barangkali. Karena aku juga ikut tergabung di grup tersebut gitu ya. Nah, ini saya masuk ke termin akhir teman-teman semuanya. Saya ingin menanyakan sama Mas Riko bagaimana caranya supaya saya bisa memunculkan cerita-cerita atau doktrin-doktrin masa lalu untuk bisa menyampaikan, membiarkannya berlalu gitu. Disadari yang ingin memunculkan. Disadari yang ya, ingin kan? memunculkan. Kalau berusaha munculkan justru nggak muncul, dia sembunyi. Okay. Aslinya semua itu akan muncul di kehidupan kalian sehari-hari lewat interaksi kalian sama istri, sama teman kerja, sama yaitu ketika muncul disadari. Jadi jangan lari dari kehidupan sehari-hari. Kalian nggak perlu bertapa di gua. Kalian interaksi di pasar, ketemu orang itu pasti terpicu. Jadi jangan lari dari kehidupan sehari-hari. Kalian nggak perlu bertapa di gua. Kalian interaksi di pasar, ketemu orang itu pasti terpicu. Kalau kalian pakai kacamata merah, kalian mau ngelihat daun ya warnanya merah. Nah dari situ terpicu. Makanya kalian nggak perlu menjauh dari kehidupan sehari-hari. Oke, 2 pertanyaan terakhir untuk Mas Riko. Mas Riko, aku mau minta tips dan saran supaya bisa damai terus dengan alam semesta gitu katanya. Nah disadari yang menginginkan kedamaian terus menerus. Itu kan kekurangan ya. Kekurangan. Sama dengan yang jadi korban tadi ya Mas ya. Iya, jadi perlu disadari Jokonya. Ketika Joko nggak ada ya kalian damai. Kan gitu doang kan aslinya kan. Gampangnya kan. Ketika nggak ada Joko, ya kita damai. Kita damai. Ketika ada Joko ya ruwet. Iya. Pokoknya intinya tadi loh, siapa yang diidolakan Mas Riko tadi? Siapa? Astagfara. Astawakra. Iya, Astafakra ya. Oh, yang itu yang cerita apa? Jika kamu menyampaikan rencanamu terhadap, kalau kamu pengen buat Tuhan tertawa, sampaikan rencanamu kepadanya gitu ya. Aneh, kita kan? Ini sok tahu kan, lebih sok tahu daripada semesta itu. Intinya kan begitu ya. Kita adalah Tuhan itu sendiri. Rahayu Mas, terakhir Mas, titip salam buat Mas Riko dan titip pertanyaan buat beliau, antara kesadaran dan hidup, mana yang lebih tinggi derajatnya? Terima kasih buat Ngaji Roso dan semoga sukses selalu. Ya sama, kesadaran sama kehidupan kan sama, nggak ada bedanya. Jadi live stream ya sama dengan awareness, sama, dua-duanya sama. Ketika kita sadar, kita sadarnya bukan sebagai Joko, tapi sebagai kehidupan yang sadar. Oke ya teman-teman semuanya yang live, yang pengen ikut grup WA, kita nggak ada grup WA, adanya di Telegram Ngaji Roso itu ada. Kalau grup WA kita ada grup Ngaji Roso Peduli. Jadi di situ teman-teman yang ikut berbagi gitu, kadang kita sedekah bersama-sama, ada 20.000, ada 10.000, terus tiap bulan kita cari orang yang paling membutuhkan, itu grupnya hanya ada itu. Jadi kalau teman-teman butuh grup yang sekiranya pengen men-trigger teman-teman untuk bisa bertumbuh secara spiritualitas, silahkan
teman-teman ikut acaranya Mas Riko nanti di tanggal 31 sampai 1 Oktober Zoom. Nanti di situ teman-teman akan benar-benar dibimbing gitu ya. Karena saya tidak punya kapasitas untuk membersamai perjalanan spiritual teman-teman. Mungkin itu kapabilitas itu mungkin bisa di-handle sama teman-teman di Tanpa Pintu. Baik, teman-teman semuanya, Mas Riko terima kasih banyak atas segala insight yang dibagi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi jembatan bagi teman-teman untuk bertumbuh bersama ya. Matur suwun Mas Riko. Sami-sami.